Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Ya Aba, ya Bapa, selamat pagi. Tuhan Yesus Kristus, Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami mengerti akan firman-Mu, menerima firman-Mu, ya Tuhan. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom yang sudah bergabung pagi hari, puji Tuhan. Sehat selalu ya. Shalom Bu Lasma, shalom Bu Ami, shalom Pak Erwin, Bu Ira, Tabita Timoti, shalom Bu Lili, shalom Yohanes, shalom Bu Foni, Pak Hartono, shalom Bu Wanda, Pak Budi, Bu Rita Irawati, Pak Rudolf, Walden katanya begitu, Viken Maria, Pak Henry, Rima, Pak Anton, Bu Elias, Pak Elias, CCMI. Selamat pagi semuanya. Yuk kita baca Alkitab kita. Amin. Bu Ami, haleluya, puji Tuhan. Pagi semuanya. Haleluya. Nah, kita mau merenungkan mengenai 3 orang tokoh perjanjian lama ya. Ini masih dalam topik berpuasa ya. 3 tokoh perjanjian lama yang kuat di dalam berdoa adalah Musa, Samuel, dan Elia ya. Doa-doa mereka terkenal ya. Doa-doa Musa, doa-doa Samuel, doa-doa Elia. Elia manusia biasa, tetapi ketika ia berdoa, hujan tidak turun, maka hujan tidak turun. Ketika ia berdoa minta hujan turun, maka hujan turun. Luar biasa bukan ya? Ia bisa mengendalikan alam ya. Nah, Musa dilatih di padang gurun selama 40 tahun. Saudara kalau pengen, kok bisa ya seperti Musa, seperti Samuel, seperti Elia. Nah ini kita harus belajar ya. Sikap mereka adalah sebagai pendengar suara Tuhan. Nah ini lebih baik mendengar ya, daripada melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka ya. Maksudnya itu lancang ya. Seringkali orang itu lancang. Hendaklah kamu cepat mendengar tapi lambat berbicara ya. Seringkali orang komen, apalagi sekarang zamannya medsos ya. Netizen itu main komen ya. Akhirnya ada yang dipanggil atasannya, entah dipanggil oleh pemerintah ya, karena kakek komen saudara ya. Yang dikomen itu apa enggak tahu, tapi pokok ngomong aja ya. Nah ini ayo kita pagi hari ini kita renungkan ya firman ini ya. Jadi saya ulangi, sikap mereka 3 orang ini ya adalah sebagai pendengar suara Tuhan. Nah, apakah saudara ini tiap pagi mau mendengar suara Tuhan? Puji Tuhan. Hari ini sudah bergabung semua ya. Memang hari libur sekolah ya, lebih gampang untuk bergabung karena tidak menyiapkan anak-anak untuk sekolah. Nah, Musa dilatih ya untuk mendengar suara Tuhan, itu perlu latihan ya. Dilatih apa? Di padang gurun selama 40 tahun.
Saudara di padang gurun 1 hari saja pasti nggak kerasan ya. Kerasan ya Pak Gem? Panas. Waktu kita ke Dubai kemudian ada pilihan untuk apa ya, naik mobil roda 4 yang gede itu, yang bisa berjalan di atas pasir, di atas gundukan pasir dan sebagainya. Waduh, kapok ya, 1 hari saja gitu ya, nggak kuat, panas dan debu ya. Tapi Musa ini 40 tahun. Nah, saudara umurnya berapa ya? Kami sudah 70 70 tahunan. Jadi ketika kami umur 30 dilatih di padang gurun 40 tahun. Umur Musa waktu diutus Tuhan juga sudah sepuh ya. Jadi bayangkan, masa muda dihabiskan di padang gurun. Usia produktif disimpan. Saya lebih ngomong disimpan ya. Disimpan Tuhan di padang gurun supaya fokus ya toh. Supaya bisa mendengar suara Tuhan, tidak mendengar keriuhan dunia ini. Amin. Kalau hari ini saudara ada di rumah, tidak nganterin anak sekolah, tidak bekerja apa-apa, keadaan ekonomi tidak terlalu bagus, mungkin saudara sudah istirahat dulu. Nah, jangan ngomong ya, kita plakban mulut, kita buka telinga ya. Untuk apa? Mendengar suara Tuhan, jangan mendengar suara orang lain ya. Nah, pengasingannya ini dari hiruk pikuk Mesir, dikeluarkan dari dalam telinganya. Telinga kita ini kan ada sumbatan ya, hiruk pikuknya dunia, kekhawatiran dunia ya, mungkin engkau kepahitan dan sebagainya, wis pokoknya hiruk pikuk. Maka lebih baik apa? Ini dikeluarkan ya, tidak semudah pakai cotton bud ya, tidak semudah itu. Tapi bagaimana mengeluarkan apa yang sudah ada di pikiranmu itu, dikeluarkan ya. Maka 40 tahun dia diproses di padang gurun ya. Nah, dalam kesunyian Tuhan berbicara kepada telinga rohani kita. Amin. Jadi perlu setiap hari, setiap pagi sebelum kita beracara, beraktivitas, dengerin dulu suara Tuhan ya. Terngiang-ngiang apa? Dari firman Tuhan tentunya ya. Baca firman. Jadi Tuhan bicara melalui firman-Nya hari ini. Amin. Samuel bagaimana? Samuel dilatih telinga rohaninya sejak usia kanak-kanak. Kemudian pelatihan melalui mata membuka jalan kepada telinga rohani. Jadi Samuel kecil ini sudah dititipkan di bait suci ya. Diasuh oleh bapak ibu rohani ya. Imam Eli, istri dan anak-anaknya semua ya. Semua orang yang ada di bait suci yang bekerja di sana, melayani di sana. Tentu Samuel imut ini lucu ya, menyenangkan. Tetapi ia sudah dilatih oleh Tuhan sendiri ya, oleh Tuhan sendiri untuk mendengar suara Tuhan. Luar biasa ya. Persekutuan adalah pergaulan dengan Tuhan ya. Penyembahan sejati adalah memikirkan betapa baiknya Tuhan. Hanya saudara dan Tuhan, hanya 2 oknum, saya dan Tuhan, Pak Gem dan Tuhan. Jadi betapa indahnya ya bersama Tuhan berdua gitu kan. Permohonan adalah sesuatu yang jelas berupa permintaan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdua sama Tuhan, segala permohonanmu engkau sampaikan kepada Tuhan. Jadi kita bisa menyampaikan unek-unek hati kita, kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan sekali-kali mengeluarkan unek-unek kepada teman ya. Teman itu kelihatannya baik, tetapi ketika engkau curhati, maka dia akan apa? Seperti corong ya. Seperti teropong, seperti trompet ya. Berkata kemana-mana. Karena apa? Tidak semua orang sanggup menerima keluhan orang lain. Amin. Siapa di sini sanggup menerima keluhan dan memakan keluhan itu, memamah keluhan itu, dan mengeluarkannya sebagai syafaat?
bukan mengeluarkannya sebagai gosip. Nah, di sini lebih banyak ibu-ibu ya yang pagi-pagi udah bangun. Mungkin bapak-bapak juga ada ya, karena digugah sama ibunya ya. Jadi ayo kita camkan kehidupan Musa, Samuel, Elia, bagaimana mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Ketika Anda mau dipakai oleh Tuhan, maka hal-hal utama yang harus saudara ubah adalah karakter kita. Pribadi kita ini diubah. Kalau engkau nak mau berubah, Tuhan yang ubah kamu, iya kan? Iya. Ketika Musa sebagai anak angkatnya Fir'aun, tentu tingkah polanya seperti orang Mesir ya, karena pendidikannya di Mesir. Tetapi Tuhan mau mengubah. Caranya apa? Dengan mengeluarkan ya, mengeluarkan Musa dan ditaruh di padang gurun, dan waktunya bukan 1-2 tahun ya, 40 tahun. Siapa di sini yang mampu di dalam rumah tangga